hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran? Pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis merupakan istilah yang dinisbahkan pada riwayat tentang perbuatan maupun ucapan Nabi Muhammad SAW dan beberapa kaum muslim awal. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat menceritakan kembali riwayat Nabi Muhammad SAW kepada kalangan sendiri agar memori hidup keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap menjadi pedoman kehidupan komunitas mukmin. Riwayat tersebut berupa perbuatan maupun ucapan Nabi. Berikut yaitu kitab hadis utama yang terpenting dan sering dijadikan rujukan para ulama hadis dan fikih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai, keenam Sunan Ibnu Majah, ketujuh Sunan Ad-Darimi, kedelapan Al-Muwatta, dan yang terakhir yaitu Musnad Ahmad Ibnu Hambali. Dan kemudian yaitu Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu sumber hukum wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan berwudu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian diperjelas oleh hadis dari Humran bahwa Utsman meminta air wudu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku. Muttafaqun alaihi. Jadi kesimpulannya yaitu hadis adalah perbuatan maupun ucapan Nabi Muhammad SAW dan beberapa kaum muslim awal. Dan al-hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, itu tadi resum yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.